Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Novi Aurelia Winadi. Saya dari KPI 1 ingin mempresentasikan dari makalah saya yang berjudul Persaingan Bisnis Online di Masa Pandemi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya ada sedikit ilustrasi. Astagfirullah, aku termasuk orang yang terkena PHK. Nah, tak sedikit warga atau masyarakat yang terkena PHK oleh suatu perusahaan karena pengkerucutan karyawan di suatu perusahaan itu sendiri. Contohnya di kompas.com memberitakan bahwa 700 karyawan Garuda diputus kontraknya. Diunggah pada Selasa 27 Oktober jam 2 siang. Dan juga pada kompas.com juga terdapat berita lain tentang PHK lainnya, yakni tak lebih 50.000 pekerja swasta jadi korban PHK dalam pandemi COVID-19 ini, diunggah pada Selasa 5 Mei 2020. Nah, karena banyaknya sekali orang yang terkena PHK, mereka bingung untuk mencari pekerjaan. Nah, tak sedikit dari mereka mencoba untuk memulai bisnis baru, yakni dengan bisnis online. Oke, karena banyaknya orang yang berpindah pekerjaan menjadi pembisnis online ataupun membuka jasa titip di media online juga, di media sosial, maka semakin ketat juga persaingan antara suatu pengusaha dan pengusaha lainnya. Selanjutnya di makalah saya membahas 3 submateri, yaitu yang pertama, mengerti apa itu bisnis online. Yang kedua, strategi yang tepat untuk bisnis online ini. Yang ketiga, persiapan dalam memulai bisnis online. Sebab materi yang pertama yaitu bisnis online. Nah, di sini terdiri dari 2 kata, yakni bisnis dan online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis mempunyai arti usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bisa dijuluki juga bidang usaha dan usaha dagang. Kemudian online. Online menurut jurnal Tiranur Fitria adalah kegiatan berhubungan melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya, atau juga menggunakan media internet. Nah, dari pengertian bisnis online menurut Tiranu Fitria adalah suatu bisnis yang dikerjakan atau dijalankan secara tidak bertatap muka atau secara online melalui internet, tetapi prinsipnya sama dengan seperti menjalankan bisnis offline atau membuka pertokoan seperti biasa. Ada produk, ada jasa, ada nilai tambahan yang perlu dijual agar bisa menghasilkan uang. Tetapi bedanya bisnisnya itu dijalankan secara tidak langsung atau online melalui internet dan melalui website atau e-commerce yang terdapat pada aplikasi. Sebab materi yang kedua adalah strategi berjualan online di masa pandemi. Nah, suatu orang yang menjalankan bisnis dapat tumbuh dan berkembang apabila di dalam menjalankan aktivitasnya, usaha tersebut berpegang pada konsep efektivitas dan produktivitas. Tidak dapat dipungkiri, berdirinya suatu bisnis adalah pencapaian keuntungan laba secara optimal. Nah, langkah untuk memenangkan persaingan adalah dengan menerapkan strategi dalam usaha pemasarannya yang tepat dan tepat sasaran baik dari segi apapun, seperti kualitas harga, kemudian maupun daya saing atas produk yang dihasilkan atau kita jualkan tersebut.
Nah, pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Mas Karto Lukinara Rusmandi menghasilkan 3 strategi, yakni meliputi tingkatkan margin, kemudian perluasan wilayah berjualan, dan yang ketiga, buka pasar lewat banyak saluran. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tingkatkan margin. Ketika sebuah UKM memiliki margin yang tepat, hanya perlu menjual sedikit untuk mencapai titik impas dan meningkatkan arus kasnya. Langkah ini sangat penting dalam masa-masa yang tidak pasti seperti ini. Bagi yang belum tahu, UKM tersendiri adalah usaha kecil menengah. Nah, maka salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan teknologi seperti kecerdasan pembuatan IT, kemudian pembelajaran mesin, dan ilmu data untuk meningkatkan kinerja di berbagai bidang termasuk pemasaran. Yang kedua adalah perluasan wilayah penjualan. Nah, untuk di masa pandemi seperti ini, perluasan wilayah bisa menggunakan teknologi terbaru, yaitu internet yang memudahkan untuk memperluas jejak lokal mereka dan bahkan bisa menjadi global, misalnya menangani pelanggan dan memenuhi pesanan melalui platform e-commerce atau media lainnya seperti website. Yang ketiga, buka pasar lewat banyak saluran, baik itu berupa iklan berbayar per klik, pemasaran email, atau iklan tampilan. Terlalu banyak UKM online yang hanya mengandalkan satu saluran, maksudnya saluran digital dalam pemasarannya. Nah, dalam waktu normal, strategi itu dapat memberikan hasil yang layak tetapi belum optimal. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang memilih membeli online daripada harus menuju tokonya. Nah, kita di sini jangan hanya menggunakan satu saluran digital saja. Bisa kita melalui Facebook atau internet yang membuka iklan di mana saja. Nah, submateri yang ketiga adalah persiapan memulai bisnis online. Tidak hanya modal yang harus dipersiapkan dalam memulai bisnis online, tetapi ada juga persiapan-persiapan lainnya untuk mendukung pemasaran bisnis kita dan kemajuan bisnis kita. Antara lain, dari hasil penelitian Sawa Wahyu dan Holder Simorangkir menghasilkan beberapa persiapan untuk memulai bisnis online. Yang pertama, memiliki perencanaan bisnis yang matang. Nah, dipastikan sudah tahu apa yang ingin dijual atau berupa barang ataupun jasa atau jenis produk yang terlintas di dalam benak saat ini. Dan pastikan Anda memiliki ide dan rencana bisnis yang telah digodok dengan matang atau dipersiapkan dengan sangat matang. Dalam artian Anda sudah meriset pasar target konsumen, harga jual, kemudian alokasi modal, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu menentukan media untuk jual beli online. Nah, jika sudah mengetahui produk yang ingin dijual, selanjutnya adalah memikirkan media jual beli online yang merupakan salah satu hal krusial yang sangat penting untuk dipersiapkan di awal untuk memulai bisnis online. Nah, ada banyak sekali media yang dapat diandalkan sebagai persiapan kita memulai bisnis online adalah seperti membuka toko di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Nah, membangun sebuah website juga bukan perkara yang mudah. Untuk hari ini bisa berkonsultasi kepada orang-orang yang sudah ahli dan atau juga mengandalkan jasa dari pihak ketiga atau seperti agensi, nah seperti Tokopedia dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada menyiapkan perangkat gadget yang mumpuni.
Nah, sebelum berbasis online namanya kalau bukan mengandalkan gadget, oke? Titik mengingat semua yang dilakukan dalam proses berjualan dilakukan secara online, mulai dari menjajalkan produk, kemudian memasarkan produk, hingga proses pelanggan membeli dan akhirnya pasti akan melalui situs atau media sosial yang telah dibuat. Untuk itu, kita harus memiliki perangkat atau gadget yang mumpuni untuk melakukan sebuah aktivitas jual beli tersebut. Kemudian bermitra dengan rekan bisnis yang sama visi dan misi. Tidak ada salahnya untuk mencari rekan atau mitra bisnis yang sama-sama mengelola dalam bidang bisnis online ini. Jika modal kurang cukup, bisa mencari mitra yang sama yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama untuk kemudian membangun suatu bisnis online dengan bekerja sama. Seperti mencari partner kerja. Jadi kita dapat lebih mudah dan lebih luas lagi jangkauannya jika kita bermitra dengan orang-orang yang mempunyai visi misi sama dengan kita. Kesimpulannya, bisnis online adalah suatu bisnis yang dikerjakan atau dilakukan secara tidak bertatap muka atau secara online di media internet, tetapi prinsipnya sama dengan seperti menjalankan bisnis offline. Ada produk, ada jasa, ada nilai tambah yang perlu dijual agar bisa menghasilkan uang. Kemudian suatu organisasi atau orang yang menjalankan bisnis dapat tumbuh dan berkembang jika di dalam menjalankan aktivitas usahanya berpegang pada konsep efektivitas dan produktivitas sehingga membutuhkan strategi yang bagus. Dalam memulai suatu bisnis online tidak hanya modal yang diperlukan, tetapi banyak hal lainnya seperti fasilitas yang mendukung sarana dan prasarana. Dan masih banyak hal lain seperti fasilitas yang mendukung sarana, prasarana, perancangan bisnis yang matang, menentukan media untuk menjual belikan online, kemudian perangkat gadget yang mumpuni, dan bermitra dengan rekan bisnis yang sama dengan visi dan misinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.